Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan kami kakak-kakak Joy Kid di ibadah online minggu ini bersama dengan kakak Kak Sandra. Aku Kak Dani, halo. Dan aku Kak David. Wow, luar biasa ya Kak Sandra ya. Luar biasa. Ngajakin sukacita. Sukacita. Kalian tahu nggak ini momen apa? Ini kita momen merayakan hari Natal, ya kan? Lihat, karena ini mukanya sukacita. Kak Sandra, lihat tuh mukanya sukacita. Kak David juga, wow, kami semua bersukacita. Kak Dani berharap kalian semua di rumah juga bersukacita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yes, luar biasa. Kak Sandra. Ya, gimana adik-adik Natalnya? Apakah udah dapat kado? Wow. Wah, Emang Kak Sandra udah dapat kado? belum Kak? Hah? Belum. Kak David? Wah, luar biasa. Udah sih. Aku juga udah dong. Kasihan deh Kak Sandra, gak usah sedih ya Kak Sandra ya. Iya, Aduh Kak. kecil, dia belum dapat kado. Adik-adik kalian ini yakin kalian semua punya dapat kado. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir membawa damai buat kita semua. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Karena Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita, Yes. maka hati kita akan penuh dengan nyanyian. Amin. Amin. Adik-adik, untuk itu kita akan angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Yes. Tepuk tangan semua ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. 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 Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan. Sama-sama semuanya. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh. Dialah Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, luar biasa. Karena dia yakin pasti ada di rumah bersukacita Kak. Amin Kak. Karena dia yakin banget kita aja di sini udah bersukacita, apalagi mereka di rumah kan. Oh, betul Kak. Oke, kita sapa dulu yang kelas balita Kak. Kira-kira kelas balita lagi ngapain ya Kak? Oke. Mereka lagi nonton kita kebaktian atau mereka lagi siapin Ya, kayak lagi main ya? iya, main. Mereka lagi jalan-jalan atau mereka lagi dengerin kita ya Kak? Coba kita Menurut sapa, Kak Sandra, kita coba cek dulu deh. Panggil dulu Kak kelas balita. Halo, adik-adik. Belum semangat Kak? Mereka belum semangat ya. Belum, Kak. Oke, kalau begitu kita panggil. Ayo, 1, semangat, 2, 3. Kelas balita. Wow, mereka nyaut Kak. Mereka ada, mereka nonton kita Kak. Oke, kita nyanyi satu lagi buat Oke. mereka. Dari Pulau dan Benua Kak? Apa? Dari Pulau. Oh, dari Pulau dan Benua. Nyanyi sama-sama ya. Dari pulau dan benua terdengar
muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga bagi harapan penebus. Muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi, Gloria, Gloria, muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan. Nah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Sekarang tepuk tangan buat adik-adik kita yang lagi di rumah, yang lagi nonton kita, Kak. Mereka juga luar biasa. Kasih tepuk tangan buat mereka. Haleluya, yes, luar biasa. Kak, kita nyanyi satu lagu, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman ya, Kak ya. Betul, Kak. Lagu apa ya, Kak? Bagaimana kok kita nyanyi lagu Seorang Anak Telah Lahir? Oh, seorang anak telah lahir, Kak. Iya. Siapa anak yang lahir itu, Kak? Yesus. Oh, Yesus sudah lahir. Berarti kita semua harus percaya bahwa Yesus telah lahir di dalam dunia. Ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa dia ada di antara kita, dia tinggal di dalam hati kita. Jadi kita nggak boleh sedih. Kita harus menjadi orang yang membawa damai. Amin. Betul, Kak. Oke, luar biasa. Kak Sandra sudah membawa damai? Amin nggak? Amin. Kak David sudah membawa damai? Sudah dong. Kita semua harus membawa damai. Amin. Amin. Oke, Kak, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Seorang
kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami sudah sama-sama bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, dan tiba waktunya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Dani. Ya Tuhan, biar Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan apa yang dikatakan oleh Kak Dani itu semua berasal dari hati-Mu, dan dapat firman itu tumbuh di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama karena dipercaya kalian di rumah semuanya sudah bersuka cita, sudah merasakan damai Natal bersama kalian di rumah, bersama orang tua kalian, bersama saudara-saudara kalian semua. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dani mau cerita ya. Tapi sebelum Kak Dani cerita, kita ambil Alkitab masing-masing. Ya, ambil dulu Alkitabnya, terus taruh di depan layar TV kalian, terus kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Yuk, hitungan ketiga, semuanya sudah siap ya? Oke, sekarang ambil ambil handphonenya dulu. Kalau pakai handphone, ambil Alkitabnya dulu, kakak tunggu, ya, kakak tunggu. Oke, sudah ada semua, sudah siap? Kalau begitu kita mulai firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini Kak Dani ambil dari Yohanes pasal 20 ayat 21. Ya, semuanya buka, adik-adik di rumah semuanya buka Injil Yohanes ya. Injil Yohanes ya, kalian bukanya di Perjanjian Baru ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalian bukanya di Injil Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 21. Di situ apa bunyinya? Coba kita baca bersama-sama. 1 2 3. Udah ketemu semua belum? Oke. Sudah ketemu ya? Injil Yohanes pasal 20 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya, biar adik-adik paham ya, biar kalian juga makin ngerti firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 21 ya, demikian firman Tuhan. Baca bersama-sama. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, udah ya, semua jelas firman Tuhan ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 21. Jangan lupa, nanti cerita sama papa mama ya. Nah, hari ini kakak mau cerita mengenai, jadi temanya Raja Damai. Apa? Raja Damai ya. Raja itu satu pribadi yang luar biasa ya. Kalian semua pasti tahu raja. Dan raja ini membawa damai ya, jadi namanya Raja Damai. Nah, siapa Raja Damai itu? Yaitulah Yesus ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dia Raja Damai, dia luar biasa, dia Bapa yang perkasa, Raja Damai ya, Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang temanya Raja Damai ya. Nah, apa yang kita mau ambil daripada tema hari ini, yaitu kita mau supaya kita menjadi seperti Kristus. Kita mau supaya kita juga menjadi orang-orang, anak-anak yang membawa damai. Kakak percaya pasti kalian bisa. Amin. Kalian juga bisa kok seperti Tuhan Yesus membawa damai. Karena juga bisa, kita semua pasti bisa. Amin. Kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Hendaklah kita membawa damai. Nah, jadi yang pertama tadi kita dituntut untuk apa? Kita menjadi seperti Kristus, orang-orang yang membawa damai. Nah, adik-adik ngerti nggak sih yang dimaksud dengan membawa damai? Karena ini kasih contoh begini. Misalnya kalian di sekolah itu, teman-teman kalian itu sering, misalnya dia itu suka dibully sama kawan teman-temannya, ya kan? Dia dibully, kamu rambutnya keriting, kulit kamu hitam. Dan teman-teman kamu karena sering dibully, jadi dia menjadi sedih. Nah, tapi kamu nggak ikut-ikutan ngebully, kamu nggak ikut-ikutin mengata-ngatain yang jelek tentang teman kamu itu, malah kamu bergaul sama dia. Itu namanya membawa damai. Jadi kalau orang yang membawa damai itu, dia nggak biasa membuat orang lain sedih, dia nggak biasa membuat orang lain menjadi marah, dia nggak membuat orang lain menjadi jengkel. Tapi kalau dia ada di situ, maka bikin teman-temannya happy. Kalian paham sekarang?
Jadi membawa damai artinya kita harus membuat orang lain bahagia ketika kita datang di depan mereka. Ketika kita bergaul dengan mereka, mereka menjadi happy dengan kita. Mereka menjadi senang bergaul dengan kita. Kalau nggak ada kita, Kalau nggak ada kita nggak rame. Kalau kita nggak ada kita, dia kangen. Kalau nggak ada kita, dia rindu. Aku mau ketemu sama Joy. Aku kangen sama siapa namanya? Kevin. Aku kangen sama siapa ya kira-kira Kak Jack dia namanya yang Kak Jack kenal? Jaden. Nah, aku kangen sama Jaden. Kalau nggak ada dia aku jadi merasa sepi. Aku senang bergaul sama dia. Itu tandanya kamu sudah membawa damai, Jaden. Itu tandanya kamu sudah membawa damai buat hidup teman kamu itu. Jadi kamu terus berusaha untuk membawa damai seperti yang Tuhan Yesus mau. Nah, itu baru satu contoh. Itu baru contoh bahwa kita membawa damai. Nah, di sini dikatakan begini. Tuhan Yesus ingin supaya adik-adik bisa menjadi seperti Dia. Nah, yaitu Yesus membawa damai. Jadi Tuhan Yesus itu nggak mau kalian jadi seperti orang lain. Yesus nggak mau kalian jadi seperti orang yang jahat. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kita semua menjadi seperti Tuhan Yesus. Tadi di atas bilang begini bahwa Dia itu Raja Damai. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita seperti itu. Contoh satu contoh lagi. Misalnya teman kalian sakit, ya kan? Kalian dapat telepon, dapat berita nih, dapat kabar dari guru kalian di sekolah. Anak-anak hari ini, misalnya Sinta nggak masuk kelas karena Sinta sedang sakit. Wah, kalau misalnya kalian anak-anak yang membawa damai, kalian akan berkata, Tuhan Yesus, aku doain Sinta supaya Sinta lekas sembuh. Setelah itu gak cukup sampai di situ. Setelah kalian pulang, kalian ambil handphone kalian, terus kalian telepon dia. Halo Sinta, shalom Sinta. Aku dengar dari Pak Guru katanya kamu sakit. Oh iya, Sinta bilang iya. Aku sakit Jaden. Aku hari ini nggak masuk sekolah. Terus akhirnya kamu bilang begini. Oke, nggak usah khawatir Sinta. Aku nanti akan bagi pelajaran sama kamu. Aku akan kasih tahu pelajaran hari ini apa yang guru ajarkan kepada kami di kelas. Aku akan share sama kamu. Kamu nggak usah khawatir. Kamu makan obat, kamu istirahat, kamu lekas sembuh ya Sinta. Wow, Sinta bahagia banget. Iya kan? Lalu Sinta bilang sama papa mamanya, Papa, Mama, aku punya teman baik namanya Jaden. Dia tuh care banget sama aku. Cuman dia satu-satunya yang teleponin aku waktu aku sakit. Bahkan cuman dia yang mau bagi pelajaran sama aku. Wow, akhirnya kata papanya Sinta, mamanya Sinta bilang, wow, Jaden tuh keren banget ya. Dia luar biasa. Dia tuh kok peduli banget sama kamu. Kenapa sih dia peduli sama kamu? Terus akhirnya Sinta bilang, iya Papa, Mama, karena Jaden tuh rajin sekolah minggu. Wow, luar biasa, Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus bangga melihat Jaden. Iya Papa, Jaden itu anaknya rajin sekolah minggu. Dia baca firman, dia rajin menghadiri sekolah minggu, dia rajin baca firman. Terus papa mamanya bilang, oh pantas Jaden itu baik, dia care sama kamu. Karena dia anaknya Tuhan Yesus. Akhirnya Sinta bahagia, Sinta damai. Akhirnya karena Sinta damai, Sinta lekas sembuh. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jaden luar biasa. Karena ada damai dalam hidupnya Jaden. Karena Jaden itu punya Raja Damai. Nah adik-adik ngerti sekarang bahwa kita memiliki damai dalam hidup kita bisa menjadi obat bagi teman-teman kita yang lain. Ketika dia sakit, dia bisa disembuhkan karena kita peduli sama dia, kita mengasihi dia, kita menyayangi dia seperti Yesus menyayangi kita. Demikian juga kalau misalnya teman kita dibully, dia hidupnya menderita, kita nggak usah ikut-ikutan membuli, tapi kita malah menghibur. Kamu nggak usah khawatir, walaupun mereka mengata-ngatai kamu rambutnya keriting, kamu hitam, tapi kamu berharga di hadapan Tuhan. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu nggak usah khawatir. Akhirnya teman kita yang dibully dia menjadi bahagia, dan dia merasa bersuka cita karena ada kita. Adik-adik mau jadi seperti Yesus? Adik-adik mau rindu melakukan apa yang kami ceritakan tadi? Contoh Jaden tadi, kalian praktekin firman Tuhan, baca firman Tuhan. Rajin datang ke Joy Kid. Wah, kalau kalian datang ke Joy Kid, kalian yakin pasti kalian semakin menjadi berkat. Kalian semakin belajar menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena kalian ada di Joy Kid. Kalian di sini dilatih mendengarkan firman, mendengarkan cerita. Kalian diperlengkapi untuk menjadi berkat. Nah, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan, sekali lagi kakak mengucapkan selamat Natal buat adik-adik semua di rumah. Kakak berdoa supaya kalian mengalami sukacita, mengalami damai Natal, dan kalian terus bersemangat mengiring Tuhan. Semangat Joy Kid, semangat baca firman, semangat menolong teman-teman kalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, karena ini mau berdoa buat kalian semua. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, dan katanya mau berdoa. Oke, karena lihat mereka sudah siap semua, kita mau berdoa. Ikutin karena ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk hari ini. Hari ini tanggal 25 Desember 2022. Kami merayakan Natal ya Tuhan. Kami merayakan hari kelahiran-Mu. Engkau Raja Damai. Engkau telah lahir dalam hati kami. Engkau tinggal dalam hati kami, membawa kami, memberi kami kedamaian, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai bagi teman-teman kami. Tolong kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat cinta-Mu, buat kasih-Mu bagi kami. Engkau mau lahir bagi kami dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Katakan semuanya. Amin. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa di kebaktian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Haleluya. Halo adik-adik Joy Kids, semua kakak pembina Joy Kids mengucapkan selamat ulang tahun